bagaimana ya suatu perusahaan ini membuat perencanaan terkait dengan keuangan ke depan gitu ya. Karena ini masalah planning, perkiraan, maka sebetulnya ya masih asumsi juga gitu ya. Nanti jadi penyusunan perencanaan keuangan ini biasanya berbasis asumsi gitu ya. Sebetulnya kalau memang basisnya asumsi artinya kan belum tentu tepat ya dengan rencana ke depan gitu ya. Maka kadang-kadang ada berpikir, "Ah, buat apa sih?" gitu ya, buat perencanaan seperti itu ya. Nah, tetapi sebetulnya di sini perencanaan ini dibutuhkan agar kita punya semacam gambaran gitu ya, seperti apa nanti kira-kira. Mungkin tidak persis sama, tetapi setidaknya ada suatu gambaran ya, eee, yang namanya juga perkiraan gitu ya, bahwa, eee, ketika nanti perusahaan mencapai apa yang diharapkan tadi ya, nah, ini apa saja sih yang dibutuhkan, ya? Kira-kira nanti kondisi perusahaan akan seperti apa, ya? Sehingga nanti kita bisa membuat, eee, katakanlah seperti contoh nanti di sini ya, contoh soal kita bisa mengetahui apakah misalnya perusahaan ini nanti butuh modal tambahan ya, atau pendanaan tambahan, ya. Sehingga manajemen bisa mengantisipasi di depan, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini apa tadi? Tujuan pembelajaran. Nah, ini sekilas ya tentang perencanaan keuangan, kemudian eee, mengembangkan rencana keuangan jangka panjang, ya, kemudian juga jangka pendek. Nah, jangka panjang nanti sifatnya adalah semacam perkiraan dari laporan keuangan perusahaan, ya, sementara nanti untuk jangka pendek sifatnya adalah anggaran kas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ya, ini yang pertama, memahami tujuan perencanaan keuangan, ya tadi bahwa bukan untuk, meyakini ya boleh lah menjadi target atau apa ya, pertama bisa menjadi target, kemudian yang kedua tadi untuk sebetulnya, eee, me-manage risiko ya, manage risiko sebetulnya. Ketika manajemen tahu apa yang akan dihadapi, maka dia bisa melakukan, rencana-rencana dari awal gitu ya, untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Kemudian yang kedua, nah nanti kita akan menggunakan yang namanya percent of sales method, ya metode persentase penjualan. Nah, ini nanti untuk perencanaan tadi yang, perencanaan keuangan yang sifatnya jangka panjang, ya. Kita buat perkiraan ke depan, ya, terkait, penjualannya seperti apa, ya, kemudian nanti, eee, untuk mencapai penjualan tadi, ya, kita perlu investasi di mana, ya asetnya tentu harus bertambah, ya. Kemudian nanti dalam rangka pertambahan tersebut tentu butuh pendanaan. Nah, ini pendanaannya kira-kira dari mana, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah, eee, perencanaan sifatnya jangka pendek tadi ya, anggaran kas. Nah, kalau anggaran kas itu sebetulnya untuk menentukan, eee, bukan menentukan ya, memperkirakan kapan dan berapa ya, eee, saatnya nanti suatu pengeluaran atau pemasukan itu akan diperoleh oleh perusahaan, ya. Nanti manfaatnya ke sana. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu, ya. Overview dulu, ya. Overview itu bahasa Indonesianya selayang pandang, ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu masih paham nggak sih istilah-istilah seperti itu, ya? Kadang anak saya tuh nggak ngerti kalau dibilang, hal-hal seperti ini, selayang pandang, maksudnya apa gitu ya, karena jarang dipakai mungkin ya. Ini kata-kata, eee zaman dulu gitu ya, selayang pandang. Banyaklah ya kalau saya omong tuh kadang-kadang, "Aduh nggak ngerti," katanya gitu. "Maksudnya apa ya Bun?" Gitu ya. Cara bicaranya mungkin beda ya anak sekarang ya. Eee, oke kita masuk aja, selayang pandang gitu ya, perencanaan keuangan. Nah ini dalam suatu perusahaan ya, eee, ketika ingin apa namanya ya, menjalankan bisnis maka memang perlu semacam prediksi ke depan ya.
prediksi ke depan, ya nanti kondisinya akan seperti apa, ya. Nanti kita belajar juga sebetulnya nanti pada pada praktiknya nanti tentu akan ada untuk prediksi tadi tentu ada prediksi yang pesimis gitu, ada yang normal, ada yang optimis dan seterusnya ya. Nah, tetapi intinya perencanaan itu diperlukan untuk bisa tadi ya melihat apa nanti akan dihadapi ke depan. Nah, untuk perencanaan di sini bisa dibedakan menjadi 3 ya, yang sifatnya strategik. Nah, kalau strategik ini masih sangat umum ya, sangat luas gitu ya. Biasanya bahasanya juga bahasa dewa gitu ya. Bahasa dewa itu harus diterjemahkan lagi gitu ya. Contohnya misal gini, oh kita akan menjadi katakanlah pemimpin di industri. Nah, pemimpin di industri itu maksudnya apa? Nah, itu harus diterjemahkan lagi nanti ke dalam perencanaan jangka pendek tadi. Oh, ternyata untuk jadi pemimpin di industri itu sales-nya harus yang paling tinggi ya. Nah, untuk mencapai sales yang paling tinggi itu ternyata harus naik sekian persen. Nah, itu jadi harus ada terjemahan lagi. Kalau strategic planning dia sifatnya sangat umum ya. Nah, strategic planning ini nanti akan didukung oleh long term financial planning ya, perencanaan keuangan jangka panjang ya. Yang kemudian nanti akan didukung lagi ya oleh yang perencanaan keuangan yang sifatnya jangka pendek ya. Contoh tadi, oh untuk menjadi pemimpin berarti penjualan kita harus double ya, naik 100% misalnya. Oke, nanti dibuatlah perencanaan keuangan. Bagaimana kalau penjualan kita naik 100%. Nah, pengaruhnya apa nih ya? Net income berarti nanti harus berapa ya. Kemudian nanti untuk asetnya bagaimana, persediaan bagaimana ya, pendanaannya seperti apa. Nah, ini diterjemahkan ke perencanaan keuangan yang sifatnya jangka panjang ya. Nah, seperti itu. Jadi bertahap dan masing-masing ini ya, masing-masing perencanaan ini harus harmonis, harus sejalan ya. Jangan seperti tadi misalnya, oh ingin jadi pemimpin di industri gitu ya, tetapi tidak tercermin di perencanaan keuangan jangka panjangnya. Loh, katanya menjadi pemimpin ya, kok naiknya cuma sekian persen yang nggak bisa jadi pemimpin misalnya ya, ya tetap di bawah. Nah, sehingga harus tercermin tadi di perencanaan jangka panjangnya ya. Begitu juga nanti untuk cash budgetnya harus sesuai dengan apa yang direncanakan di perencanaan jangka panjang. Jadi harus saling mendukung ya, jangan jangan malah beda lagi yang dibuat tidak sesuai ya. Oke, sekarang kita masuk tadi sudah kita lewatin aja ya yang masalah penjelasannya. Langsung ke 17.2 deh ya, kita lihat coba bagaimana caranya ya menyusun perencanaan keuangan jangka panjang ya. Nah, di sini tadi yang digunakan adalah percent of sales method ya. Nah, untuk percent of sales method ini karena tadi basisnya adalah penjualan ya. Maka yang pertama adalah kita buat dulu perencanaan penjualannya ya. Oh, tadi penjualan ingin naik berapa persen nih? Ya, naik 20% kah? 100% kah? Nah, dari situ baru kemudian kita susun masuk ke tahap kedua. Baru kita susun yang namanya pro forma financial statement ya. Nah, dari pro forma baru kita dapat mengestimasi kebutuhan pendanaan perusahaan. Oke, kita masuk ke step satunya dulu. Untuk perencanaan penjualan ya. Di sini yang kita butuhkan adalah data historis dulu ya, kita lihat selama ini bagaimana ya penjualan perusahaan. Kenaikannya berapa persen misalnya ya. Kemudian yang kedua ya, kita lihat juga nanti kondisi di yang mungkin ada, yang mungkin akan dihadapi yang nanti berdampak terhadap penjualan perusahaan ya. Nah, nanti di sini juga bisa juga nanti dengan dilihat juga nanti kebijakan atau strategi manajemen ke depannya seperti apa ya. Katakanlah tadi ingin meningkat 100% ya. Nah, ini apa ini yang harus dilakukan untuk peningkatan ini ya. Apakah mungkin tercapai atau tidak ya, jangan juga membuat semacam perkiraan yang tidak mungkin dicapai ya. Nah, namanya perencanaan ini harus
attainable ya, dapat dicapai ya, realistis juga. Katakanlah tadi, oh jadi pemimpinnya dalam jangka waktu berapa lama? Oh ternyata 10 tahun ya. Berarti 5 tahun ke depan harus apa dulu nih ya? Katakanlah, oh nggak usah jadi pemimpin dulu, tapi jadi 5 besar di industri, misalnya seperti itu ya. 5 besar di industri. Nah kemudian nanti lihat kira-kira mungkin tidak tercapai 5 besar tadi ya. Kondisinya apa saja, ini strateginya seperti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, di sini nanti baru dapat dibuat perkiraan penjualannya ya. Oke, nah untuk tahun pertama kita naik berapa persen ya, kemudian tahun berikutnya berapa, tahun ketiga berapa dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk long term ya, ini bisa 5 tahun gitu ya, kita buat bisa untuk 5 tahun perencanaannya ya, walaupun nanti kalau di contoh soal hanya 1 tahun ya, tapi sebetulnya tidak ya, langsung bisa 5 tahun ya, karena sifatnya kalau yang jangka pendek itu 1 tahun ya, untuk cash budget biasanya 1 tahun, untuk long term tentu harus lebih panjang ya, lebih ke depan lagi. Oke, nah nanti kalau kita sudah ketemu nih angkanya ya, oh berarti untuk tahun pertama harus naik 20% misalnya begitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba susun pro forma financial statement-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini basisnya tadi adalah penjualan ya. Kemudian nanti item-item lain ya kita hitung kembali dengan basis penjualan tadi ya, basis kenaikan penjualan tadi. Nah, ini kita lihat, enaknya sih lihat contohnya ya, tapi nanti contohnya nggak apa-apa. Ini teorinya dulu ya. Nah, nanti sehingga misalnya untuk apa namanya, aset ya. Oh, aset katakanlah misalnya di sini asetnya berdasarkan laporan keuangan tahun ini aset itu 20% dari penjualan ya. Maka nanti untuk pro formanya ya, prediksi di tahun depannya ketika penjualan naik 20% ya, maka nanti aset 20% dari tingkat penjualan yang baru tadi gitu ya. Nah, jadi basisnya seperti itu. Kemudian nanti untuk apa namanya? Contoh di sini expense, misalnya expense terkait juga seperti itu. Ya mungkin nanti akan meningkat sesuai dengan persentasenya terhadap penjualan dan seterusnya. Sehingga nanti masing-masing item ya, tapi di sini hanya yang terkait penjualan ya. Kan ada item-item yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya, tidak meningkat dengan adanya penjualan. Nah, di sini hanya item-item yang ada kaitannya dengan penjualan seperti tadi ya. Di sini contoh current asset gitu ya, tentu persediaan gitu itu harus meningkat ya dengan penjualan. Kemudian juga bisa jadi juga fixed asset-nya, misalnya dengan produksi yang semakin banyak ya akan butuh gudang yang lebih besar juga gitu ya, sehingga otomatis pengaruh nanti ke fixed asset-nya ya. Butuh juga nanti kendaraan yang lebih banyak untuk distribusi dan seterusnya ya. Nah, ya untuk pro formanya ya. Kemudian yang ketiga ya, nah dari pro forma statement tadi ya, laporan keuangan pro forma, nanti akan kelihatan berapa nanti total aset ya, total aset berarti itu kita anggap sebagai investasi gitu ya, investasi yang harus kita lakukan. Nah kita bandingkan dengan pendanaan yang sudah ada ya, pendanaan yang sudah tersedia. Nah itu dari utang ya, kemudian juga dari return earnings, tentunya dari komponen ekuitas ya, yang sudah ada itu berapa. Nah, nanti sehingga nanti akan ditemukan ya berapa kekurangan pendanaan yang harus dicari oleh manajemen. Nah, ini ya namanya tadi mengestimasi kebutuhan pendanaan perusahaan. Ya. Oke, nah ini kita masuk ke contoh ya. Nah, ini di buku di tabel 17.1 halaman 589 ya, tapi kalau di sini di slide itu ada di slide ke-16 ya. Nah, itu ada Zigen Incorporation ya, Zigen Incorporation. Nah, yang sebelah kiri itu adalah kondisi 1
saat inilah, gitu ya, kondisi saat ini. Nah, ini walaupun tahun 2013 ya tulisannya, anggap aja di kondisi yang sudah ada ya saat ini. Penjualannya 10 juta ya, kemudian net income itu adalah 500.000. Nah, tadi karena kita pakai pendekatannya percent of sales method ya, maka kita coba hitung net income 500.000 itu berapa persenkah dari penjualan ya. Ternyata kalau kita bagi ya 500 dibagi 10 juta ya, maka akan dapat 5%. Nah, kemudian itu untuk komponen income statement-nya ya. Kemudian kita masuk ke neraca. Nah, neraca di sini current asset-nya 2 juta ya. Kita hitung lagi kembali. Coba persentasekan ke sales ya. Ternyata 2/10 itu adalah 20% ya. Net fixed asset, nah, ternyata 40%. Kemudian accounts payable ya 10%. Accrued expense juga 10%. Nah, item yang lain seperti notes payable, kemudian long term debt ya, kemudian juga common stock, paid in capital. Nah, ini dianggap tidak ada kenaikan langsung ya terkait dengan kenaikan penjualan ya. Oke. Nah, dari sini ya kemudian kita coba susun pro forma untuk tahun berikutnya, ini tahun 2014 ya. Nah, di sini diasumsikan ya, step 1 kan tadi kita konstruk dulu kenaikan penjualannya berapa. Nah, ini diasumsikan bahwa penjualan ini akan naik 20% ya. Nah, sehingga kita hitung kembali penjualannya di tahun 2014 ya. Di tahun sebelumnya 10 juta ya, maka kalau dia naik 20%, nah maka di tahun 2014 ini akan menjadi 12 juta ya, naik 20%. Nah, kemudian item yang lain ini akan mengikuti ya, sesuai tadi dengan persentase terhadap penjualan. Nah, tadi untuk net income 5%. Maka kita kalikan 5% dikali 12 juta ya, dikalikan dengan nilai penjualan yang baru. Begitu juga item lain ya, tadi current asset itu 20%, kalikan dengan 12 juta. Ya, net fixed asset 40%, kalikan juga dengan 12 juta. Nah, sehingga untuk total investasi ya di aset ini adalah 7,2 juta. Oke, ini investasinya ya. Nah, kemudian kita coba lihat untuk pendanaannya ya. Untuk accounts payable, nah ini persentasenya adalah 10% ya, maka 10 dikali 12 juta ya. Accrued expense juga 10%, 10 dikali 12 juta ya. Kemudian untuk item yang lain ya, nah ini seperti notes payable, ini dianggap tidak berubah dulu ya. Nah, untuk pendanaan yang sifatnya tidak terkait langsung dengan penjualan, sementara kita asumsikan tetap ya. Notes payable tidak ada perubahan ya, 500.000 sama persis. Kemudian long term debt juga seperti itu. Common stock, paid in capital juga sama. Nah, untuk return earnings, ini kita sesuaikan dengan informasi. Nah, ini coba lihat di slide sebelumnya ya. Oke, slide 15 itu bisa dilihat Ziegen Financial Analyst ya mengestimasi bahwa perusahaan akan mendapatkan 5% ya laba dari penjualan sebesar 12 juta. Nah, kemudian item kedua, Ziegen merencanakan ya akan menahan separuh dari pendapatan ya, dan separuh sisanya ini akan dibagikan sebagai dividen. Nah, berarti untuk return earnings ya nanti akan kita hitung ya, bisa kita hitung return earnings di tahun 2013 ya. Kemudian kita tambahkan dengan net income di tahun 2013 ya. Kemudian kita kurangkan dengan pembagian dividen. Oke, balik ke tabel tadi ya. Nah, sehingga kalau dihitung return earnings di 2013 itu adalah 1,2 ya. Kemudian untuk net income ya, net income tadi adalah 5% dikali berapa? 12 juta ya, 600.000. Berarti 1,2 ditambah 600, 1,8 ya. Kemudian
dikurangi dengan pembagian dividen. Nah, pembagian dividen tadi 50% dari net income dikurang 300.000 ya. Nah, sehingga return earnings akhir ya di tahun 2014 itu adalah 1,5 juta ya. Nah, ini kemudian kita total ya mulai dari accounts payable sampai tadi ke eh, return earnings ya. Jadi komponen liabilitas dan ekuitas yang kita total ternyata diperoleh angka 6,7. Nah, inilah pendanaan ya sumber pendanaan yang sudah tersedia ya. Sementara tadi kalau kita hitung ya untuk investasi di aset ini diperlukan 7,2. Ya artinya apa? Artinya masih ada selisih ya. Pendanaan sudah ada 6,7 tapi investasi yang dibutuhkan 7,2. Masih ada selisih 500.000. Nah, inilah yang disebut dengan discretionary financing needs ya atau DFN. Nah, ini kebutuhan pendanaan yang sifatnya discretionary ya. Butuh 500.000. Nah, 500.000 ini nanti tergantung dari manajemen ya ingin dari mana ya. Nanti biasanya kalau di soal akan disebutkan misalnya pendanaannya 50% dari notes payable ya atau 50% nanti dari sisanya dari long term debt. Nanti kalau sudah ada informasi seperti itu, maka kita masukkan lagi ya untuk menyusun performa akhirnya itu kita masukkan lagi angka tadi notes payable-nya berarti bertambah kalau di sini misalnya bertambah 250.000 ya. Kemudian long term debt-nya juga bertambah 250.000. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Masih jelas, Bu. Jelas ya, oke, sip. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke, ini tadi sudah ya, kita sudah susun pro forma financial statement-nya ya. Kemudian step 3-nya juga sudah, tadi kita sudah hitung ya, bahwa dibutuhkan angka 500.000 ya tambahan pendanaan. Oke, sekarang masuk ke slide 19 saja. Nah, untuk pendanaan ya, di sini ada yang disebut dengan spontaneous resources ya, spontaneous resources dan discretionary ya. Kalau yang spontaneous ini yang sifatnya munculnya memang spontan ya. Jadi contoh misalnya accounts payable ya, accounts payable ini manajemen tidak perlu mengajukan katakanlah meminta hutang untuk pembelian barang, tidak seperti itu. Begitu barang kita pesan ya, maka barang dikirim oleh pemasok otomatis muncul yang namanya accounts payable ya, jadi spontan. Nah, dan dia juga tadi terkait langsung dengan penjualan ya, karena kita beli barang tadi kepada pemasok tentu dalam rangka meningkatkan penjualan ya. Kemudian juga accrued expense ya, accrued expense misalnya kaitannya dengan gaji atau upah gitu ya. Nah, ini upah karyawan ya, upah buruh yang mengerjakan produk yang dijual oleh perusahaan ya. Nah, ini juga secara otomatis muncul ya begitu mereka sudah menyerahkan jasanya tetapi kita belum membayar ya maka akan muncul yang namanya accrued expense tadi ya. Nah, ini adalah sumber pendanaan sifatnya spontan ya. Nah, untuk spontaneous financing sources ini tadi dia akan naik ya bersamaan dengan naiknya penjualan ya sehingga tadi akan disesuaikan angkanya di dalam pro forma statement ya. Nah, yang kedua adalah sumber pendanaan sifatnya discretionary ya. Nah, untuk yang discretionary ini ya ini tergantung dari kebijakan manajemen ya. Nah, contoh tadi notes payable, long term debt, ya, kemudian common stock ya. Kenapa kok
disebut, tergantung kebijakan manajemen? Iya, karena memang manajemen tidak harus misalnya, "Oh, apakah semuanya harus not stable?" Nah, ini tergantung manajemen, berapa persen yang akan, apa namanya, dananya akan bersumber dari not stable, ya kemudian berapa persen dari long term debt, ini murni kebijakan dari si manajemen, ya. Tidak seperti tadi, ya. Nah, kalau, eee, accounts payable tadi memang muncul sendiri ya manajemen. Punya kebijakan, apa ya, tidak tidak bisa dari keputusan manajemen gitu ya. Nah, kalau ini tentu ada pilihan-pilihan tadi ya, manajemen bisa membuat pilihan, apakah, oh tidak usah dari long term debt deh, dari common stock aja gitu ya. Nah, ini adalah murni dari kebijakan manajemen. Nah, untuk laba ditahan ya, laba ditahan ini juga masuk sebagai sumber pendanaan yang sifatnya discretionary ya. Kenapa? Karena tadi bahwa untuk menentukan ya, apakah seluruh laba ini akan ditahan atau seluruh laba akan dibagikan kepada pemegang saham, ini juga sifatnya adalah kebijakan manajemen, ya. Yang dibagikan berapa persen? 20%, 40%, 60%, ini murni kebijakan manajemen. Ya, sehingga dia masuk ke dalam sumber pendanaan yang sifatnya discretionary. Oke, masuk ke slide berikutnya, ya. Nah, ini kalau secara simpel ya, kalau ingin menghitung DFN, ya discretionary financing needs, sebetulnya cukup dengan rumus ini ya. Misal gitu ya di soal ada informasi A, B, C, D ya, kemudian ditanya DFN, ya tidak perlu menyusun proforma dulu seperti tadi. Ya cukup kalau kita sudah tahu informasinya, hitung aja seperti ini. Kalau pertanyaannya pilihan ganda ya, kan lama kalau nyusun proforma. Langsung saja total asetnya berapa nih? Ya, kemudian kurangkan dengan accounts payable ya, kurangkan dengan accrued expense. Nah, ini tadi yang dua ini adalah spontaneous ya, spontaneous sources. Kemudian kurangkan dengan discretionary sources ya, accounts payable, long term debt, kemudian common equity ya. Nah, tentu selisihnya nanti akan kita dapatkan yang namanya DFN ya, atau discretionary financing needs ya. Jadi simple sih ya. Oke, nah ini contoh tadi untuk Zigen ya. Kalau dimasukkan ke rumus, maka bisa langsung dihitung seperti ini ya. Total asetnya tadi ya 7,2, kemudian kita kurangkan dengan spontaneous financing-nya ini 2,4, kemudian tambah 2,5 ya. Kemudian ini short and long term debt-nya 2,5. Nah, kemudian ditambah lagi dengan equity-nya 1,8. Nah, sehingga tadi 7,2 asetnya dikurangi dengan 6,7 pendanaan yang sudah ada, yang sudah diketahui sumbernya. Sehingga dapat angka tadi 500.000 untuk DFN. Oke. Nah, lanjut ya ke slide berikutnya. Tadi untuk yang 500.000 ya, nanti tergantung dari manajemen ya ingin kemana. Apakah pakai accounts payable, pakai long term debt, atau pakai saham ya. Nah, ini terserah ya, kita serahkan kepada manajemen. Tadi ya, kalau di soal ada, nanti masukkan kembali ya. Nah, soalnya pernah seperti itu ya. Masukkan kembali ke dalam proforma statement-nya. Oke. Nah, berikutnya kita coba melihat dampak dari profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap DFN. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari proforma ya, di sini untuk net profit margin ya, persentasenya tentu bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau kita asumsikan yang beda lagi, tentu hasilnya bisa jadi beda ya. Termasuk juga sebetulnya nanti untuk penjualan, kenaikan penjualan juga sebetulnya bisa kita asumsikan berbeda-beda ya. Contoh di sini tadi 20%, ya mungkin kalau normal 20%. Nanti bisa kita asumsikan kalau ternyata nggak naik gimana? 0%, ya bisa juga gitu ya. Nah,
Sehingga di sini untuk DFN ya sebetulnya akan bervariasi, bisa bervariasi tergantung tadi ya, contoh tergantung di sini, net profit margin-nya ya. Kalau net profit margin-nya berubah, ya maka DFN juga akan berubah. Ya, begitu juga kalau dividen payout ratio-nya berubah, maka DFN juga akan berubah ya. Nah, ini contoh di slide berikutnya adalah penghitungan DFN ya. Kalau net profit margin-nya ini 1%, 5%, 10% ya. Nah, ternyata semakin tinggi ya net profit margin, maka semakin turun ya DFN, kebutuhan keuangan tadi, kebutuhan pendanaan tadi semakin turun. Ya. Kenapa? Ya tentu saja dengan semakin tingginya laba, ya otomatis sebagian pendanaan tadi bisa bersumber dari laba yang masuk ke dalam return earnings ya. Sehingga kebutuhan pendanaan tambahan ya untuk DFN ini kan sebetulnya kebutuhan pendanaan tambahan ya di luar yang sudah ada otomatis berkurang ya, semakin rendah pula. Nah, ini beda dengan dividen payout ratio. Nah, kalau dividen payout ratio ya semakin tinggi ya pembagian dividen, maka semakin tinggi pula kebutuhan pendanaan. Nah, contoh di sini dividen payout ratio-nya 30% ya, bandingkan dengan 50%, bandingkan dengan 70%. Ternyata semakin tinggi ya, semakin ke kanan, maka kebutuhan pendanaannya akan semakin besar. Kenapa? Ya kembali lagi tadi ke laba ya. Dari laba ya, tentu nanti sebagian akan ditahan ya, masuk ke return earnings, ke laba ditahan, sebagian lagi dibagikan sebagai dividen. Semakin banyak yang ditahan ya, berarti sumber pendanaan internal perusahaan akan semakin tinggi. Tetapi kalau semakin banyak yang dibagikan sebagai dividen, maka laba yang ditahan di perusahaan akan semakin kecil ya. Sehingga sumber pendanaan internal justru berkurang dengan semakin tingginya pembagian dividen ya. Di sini kita lihat ya. Untuk net profit margin-nya 10% ya. Tapi dividen payout ratio-nya rendah 30%, maka perusahaan ini malah kelebihan ya, kelebihan pendanaan, financing-nya kelebihan 40.000 ya. Bandingkan dengan ketika net profit margin ini 1% ya. Sementara dividen payout ratio-nya 70%, maka akan butuh pendanaan yang besar di sini 764.000 gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke dampak dari pertumbuhan penjualan ya. Pertumbuhan penjualan ya di sini. Nah, nanti di tabel 17.2 ini ada perhitungan ya. Bagaimana kalau penjualan itu tidak naik 0% ya. Kemudian bandingkan dengan tadi kalau dia naik 20% ya. Nah, ini terhadap DFN-nya. Ternyata ya semakin tinggi ya kenaikan penjualan, pertumbuhan penjualan, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap pendanaan ya. Dengan asumsi yang lain tentunya tetap ya, dan sumber pendanaan lain tadi tidak berubah ya, seperti notes payable, common stock-nya tidak berubah ya. Nah, semakin tinggi juga kebutuhan akan pendanaan. Nah, ini bisa kita lihat perhitungannya di slide berikutnya ya, tabel 17.2. Nah, ini kondisi 2013 tadi yang paling kiri ya. Kemudian di sebelah kanan ya. Nah, di situ ada dua asumsi pertumbuhan penjualan ya, 0% dan 20%. Nah, tadi kalau 0% berarti penjualan tetap 10.000 ya. Net income-nya ya 5% tadi. Nah, persentase tetap seperti tadi ya, sesuaikan dengan penjualan yang baru ya. Nah, bandingkan dengan ketika penjualan naik 20% ya, penjualannya salesnya menjadi 12 juta ya, kemudian net income naik 600.000 ya.
Nah, ternyata kalau kita lakukan penghitungan seperti tadi, ya, maka untuk kenaikan penjualannya 0%, ya, DFN-nya ini negatif 250.000, ya. Sementara tadi kalau penjualan diasumsikan tumbuh 20%, DFN-nya 500.000. Nah, kenapa? Nah, karena ketika penjualan tidak naik, otomatis current asset, net fixed asset, ya, ini tidak perlu tambahan investasi lagi, angkanya persis sama dengan tahun sebelumnya, ya. Sedangkan dari sisi pendanaan, kita punya tambahan pendanaan berupa laba ditahan. Nah, tahun kemarin kan ada laba tuh 500.000, ya. Maka ada tambahan pendanaan tadi 50-50, ya. Laba ditahannya bertambah 50% dari 500.000, 250.000, kemudian yang setengahnya dibagikan sebagai dividen. Nah, sehingga di sini kita lihat return earnings-nya naik, ya, menjadi 1.450. Sementara item yang lain tidak ada yang berubah, ya. Sehingga kalau di total, sumber pendanaannya justru lebih tinggi dibanding dengan investasi di aset, karena investasi aset tidak ada yang berubah angkanya. Nah, gitu. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penjualan, ya, maka semakin tinggi pula DFN atau kebutuhan untuk pendanaannya. Oke, nah ini kalau digambarkan lewat grafik, ya. Jadi seperti ini. Ini tadi posisi kalau 20%, ya, kita lihat DFN-nya 500.000, ya. Kemudian tadi kalau dia posisinya 0%, nah ini kira-kira di min 250.000. Nah, ini kita gambar grafiknya jadi seperti ini, ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini materi bab ini termasuk yang mudah, ya, cuma membuatnya saja yang agak lama, ya, nanti kalau untuk soalnya, ya. Oke, coba lihat checkpoint 17.1, ya. Ini adalah contoh soal, ya, mengestimasi DFN. Nah, ini soalnya biasanya ada di buku, ya, di halaman 594. Kita coba lihat, manajemen Pendleton mengestimasi, ya, bahwa nih dengan asumsi, ya, bahwa kondisi ke depan ini akan optimis, gitu, ya, maka penjualan akan naik 25%, ya. Nah, asumsi laba adalah 5% dari penjualan, kemudian current dan fixed asset, ini persentasenya seperti tadi, ya, persentasenya tetap, ya. Nah, ini sekarang yang diminta adalah menghitung DFN. Oke. Jadi kalau ada angkanya, ya, soalnya di buku, ya, sebenarnya, ya, sini tidak ditampilkan. Nah, ini kalau ada angkanya bisa langsung kita masukkan ke rumusnya tadi, ya. Pro forma total asetnya berapa, kemudian kita kurangkan accounts payable, kurangkan accrued expense, dikurangkan notes payable, kurangkan long term debt, kurang common equity, ini akan dapat DFN-nya, ya. Nah, tapi bisa juga kita susun di slide ke-33, ya. Bisa kita coba buat untuk pro forma income statement-nya. Nah, sales, ya, itu adalah 5.750. Nah, itu soalnya, ya. Salesnya 5.750, kemudian naik 25%, ya. Maka di pro forma 5.750 tadi bertambah 25% menjadi 6.250.000. Kemudian untuk net income tadi 5%, ya. 5%, maka kita kali 5% dikali sales yang baru 6.250.000 dapat 312.500. Kemudian yang lain menyesuaikan seperti tadi, current asset-nya 20%,
ya net fixed asset-nya 0,6 tinggi ya, 0,6. Kemudian accounts payable-nya 0,2, 20%, accrued expense-nya 10% ya. Nah, sama seperti tadi kita coba total berapa asetnya ya. Ternyata aset 5 juta ya, kemudian kita total juga berapa keseluruhan dari liabilitas dan ekuitas yang sudah ada ya. Nah, di sini untuk liabilitas dan ekuitas ya terdiri dari accounts payable 1250, kemudian accrued expense 625.000, notes payable 500 ya. Ditambah long term debt 1 juta, ditambah common stock dan add in capital ya, kemudian ditambah juga dengan laba ditahan. Nah, ini total berapa nih? Total saya belum total juga ya. 2750 nggak ada totalnya ya. Ya silakan ditotal sendiri deh ya. Nah, intinya total aset tadi 5 juta kita kurangkan dengan item-item ini tadi ya. 1250, 625, kemudian 500, kemudian 1 juta, kemudian 100.000, 200.000, dan return earnings 1.012.500. Nanti akan dapat selisihnya adalah 312.500. Nah, seperti itu. Nanti kita coba kerjakan soalnya saja ya, di soal di buku ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu lanjut ke short term ya. Nah, ini juga mudah sebetulnya. Cuma menyusunnya aja yang lama nih kalau saya bilang ya. Kalau bab ini mudah ya, tidak ada yang perlu pemikiran berat gitu ya. Cuma lama kalau buat. Oke. Nah, untuk short term ya, yang kita gunakan adalah anggaran kas ya, atau cash budget. Nah, kalau cash budget itu biasanya nanti akan ada apa namanya? Kas masuk ya, pemasukan, kemudian juga pengeluaran kas ya. Sehingga nanti akan kelihatan ya, mirip seperti cash flow ya. Mirip tapi beda lah karena ini rencana ya. Kalau cash flow kan sudah yang terjadi ya. Kemudian perubahan kasnya ya, kemudian nanti akan kelihatan juga apakah untuk bulan tertentu tadi, nah ini walaupun dalam 1 tahun ya, biasanya disusun untuk 1 tahun, tapi dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi per bulan biasanya ya. Nanti akan kelihatan itu di bulan mana nanti butuh pendanaan ya. Ketika kasnya ternyata tidak cukup untuk menutupi apa namanya, pengeluaran, ya otomatis maka di bulan tersebut akan butuh pendanaan. Oke. Nah ini manfaat dari anggaran kas tadi untuk memprediksi atau memperkirakan ke depan ya, kapan dan berapa ya jumlah pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan ya. Kemudian yang kedua, nah ini untuk kontrol sebetulnya. Nah, ini kalau di pemerintahan itu kan memang ada anggaran ya, APBN gitu ya. Itu sebetulnya untuk digunakan sebagai batas atas gitu ya. Artinya pengeluaran jangan sampai melebihi batas atas tadi ya. Sama atau kurang boleh, tapi kalau melebihi tidak diperkenankan ya. Berarti tidak ada sesuatu yang salah entah di perencanaannya atau di pelaksanaannya kalau ternyata kemudian melebihi dari budget atau anggaran. Nah, ini kalau kas budget ini nanti bermanfaat buat kita juga ya, buat pribadi-pribadi dalam sebulan gitu ya, nanti untuk pengaturan keuangan. Ini juga bagus sebetulnya kalau dibuat ya. Jadi, oh kalau saya ini untuk makan perlu berapa sih? Ya. Untuk transport perlu berapa? Dan seterusnya gitu. Jangan sampai nanti gaji ternyata nggak cukup ya. Kadang-kadang kan ada seperti itu ya. Dulu ada teman saya tuh suka, dia tuh suka komplain, ada tantenya itu kalau awal bulan itu
bolak-balik katanya makan keluar gitu ya. Tapi begitu pertengahan bulan pinjam duit, katanya nggak punya uang buat beli beras. Nah, ini karena pengelolaan, anggarannya yang kurang bagus. Ya harusnya di awal tuh sudah tahu dulu, oh saya sebulan tuh perlu beras berapa sih buat satu keluarga ya. Kemudian, oh kalau untuk tadi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok dulu lah gitu ya. Untuk belanja sehari-hari berapa, untuk ini berapa gitu. Jadi bisa diatur sebetulnya lewat anggaran kas seperti ini. Kalau kita sudah tahu ya tindakan seperti itu, oh kalau begitu kita bisa makan keluarga, oh bisa, tapi ternyata tidak setiap hari dan ada budgetnya juga gitu ya. Ini mungkin buat sebagian orang kok jadi terkekang gitu ya mungkin kali ya. Kok jadi terkekang, kok jadi harus begini begitu, tapi, eee, kalau tidak ingin jebol gitu ya, tidak ingin bangkrut sebetulnya memang diperlukan anggaran kas seperti ini. Oke kita lihat contohnya ya. Nah ini untuk Melco Furniture. Nah ini asumsinya dari buku juga nih. Oke, nah yang disusun adalah anggaran 6 bulan ya, dari Januari sampai Juni ya. Nah, eee, penjualan ya di sini sudah ada ya, penjualan dari disajikan penjualan dari Oktober sampai, Agustus ya. Kenapa kok seperti itu? Ya ini lihat soalnya, oh ternyata untuk Melco ini, penjualan tadi tidak langsung diterima kasnya pada bulan yang bersangkutan ya. Tetapi akan diterima, nah kita lihat di sini, first month after sale itu 30% ya. Kemudian second month after sale ya 2 bulan setelah penjualan itu 50%. Kemudian 3 bulan setelah penjualan itu 20%. Nah, sehingga kalau kita bicara kas yang diterima di Januari ya, maka ini 30% berasal dari penjualan di bulan Desember ya. Kemudian 50% dari penjualan di bulan November ya. Kemudian 20% dari penjualan di bulan Oktober. Ya, kenapa kok angkanya kok ada dari Oktober gitu ya? Karena seperti itu untuk penerimaan kasnya belum tentu kas yang diterima bulan ini adalah dari penjualan bulan ini ya. Contoh di sini dari bulan-bulan sebelumnya ternyata ya. Begitu juga untuk Februari ya nanti akan kita coba cek ke 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, gitu penyusunannya ya. Kemudian, untuk purchases-nya, nah ini pembelian, barang yang untuk dijualnya ya, ini adalah, sebesar 75% dari penjualan, eee, 2 bulan ke depan ya, in 2 months ya. Nah, sehingga kalau tadi misalnya, bulan Juni ya, ini diestimasi penjualannya 100.000, berarti di bulan April ya, nah ini akan dibeli sebesar 75% dari 100.000. Jadi 2 bulan sebelumnya ya, sudah dibeli, sudah dipesan di awal gitu ya, untuk penjualan nanti 2 bulan ke depan. Nah, sehingga penyusunannya seperti ini. Kenapa kok butuh data penjualan Agustus ya tadi ya, untuk, pembelian di bulan, apa tuh, Juni ya, pembelian di bulan Juni itu adalah 75% dari penjualan di bulan Agustus ya. COGS-nya lah gitu ya. Oke, nah sehingga kita dapat tuh nanti ya, untuk apa namanya, cash receipt atau pemasukan kas per bulan ya, kita hitung total ya. Kalau sudah dapat masukan, bisa nggak Bu pemasukannya di luar sales? Bisa ya, kalau nanti ternyata di soal ada misalnya, oh di bulan ke-3 ternyata ada pendapatan lain gitu ya, pendapatan sewa atau pendapatan apa sih, silahkan gitu ya masukkan. Kemudian untuk pengeluaran ya, nah ini tadi untuk pengeluaran, kita coba lihat lagi nanti ke apa namanya, soal ya. Di sini disebutkan apa nih Pak untuk pembayaran.
Hmm, pilih itu ya. 1 month lag of purchases made of the previous month. Oke, oke, oke. Nah, untuk pengeluaran kas yang pertama ini adalah pembayaran. Nah, ini pembayaran dari pembelian sebulan sebelumnya ya. Nah, contoh di sini untuk di bulan Januari ya, ini adalah pembayaran untuk pembelian di bulan Desember, gitu ya. Nah, accounts payable gitu ya. Accounts payable ini jangka waktunya berarti 1 bulan 30 hari. Nah, sehingga ketika kita pesan di Desember, maka pembayarannya di Januari. Pesan di Januari, pembayarannya di Februari dan seterusnya sehingga mundur tadi kata ada 1 month lag ya, ada jeda 1 bulan ya untuk pembayaran dari pembelian di bulan sebelumnya. Gitu ya, sehingga kita masukkan tadi itu pembayaran-pembayaran untuk pembelian barang dagangan tadi ya. Kemudian wages and salaries. Nah, ini juga sesuaikan dengan informasi di soal ya, untuk pembayaran gaji, upah itu berapa per bulannya. Bisa jadi sama ya atau bisa jadi seperti ini beda-beda ya. Kemudian sewa. Nah, sewa juga sesuaikan dengan informasi di soal ya, contoh di sini rata ya setiap bulan itu 4.000. Kemudian other expense. Nah, ini semua item-item yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan secara kas, kita masukkan ke dalam cash disbursement ya atau pengeluaran kas. Kemudian nanti kita total ya. Contoh di sini di bulan Januari ya, penerimaan kas itu 57.000 ya, sedangkan pengeluarannya 64.250 ya. Artinya di sini ada kekurangan ya. Pengeluarannya lebih tinggi dibanding pemasukannya. Sehingga minus di sini kita lihat untuk net change-nya ya, perubahan kas bersih minus 7.250. Nah, tetapi perusahaan ini ternyata punya saldo awal kas 20.000 ya, ada 20.000. Nah, sehingga tidak perlu pendanaan. Ya, masih cukup, masih punya kas sebelumnya. Nah, di sini ending cash balance-nya menjadi 12.750. Oke, lanjut ke bulan berikutnya sama seperti tadi ya. Kita hitung total pemasukan kas ternyata 55.400. Nah, untuk pengeluaran ternyata 94.500 ya. Karena di bulan Februari ternyata ada pembayaran pinjaman ya, pelunasan pinjaman sebesar maaf, bukan pembelian equipment ya. Pembelian equipment sebesar 14.000 sehingga pengeluaran kasnya lebih besar dibanding Januari. Nah, sehingga di sini kasnya minus ya. Minus 39.100. Nah, ini kita lihat sebelumnya bulan sebelumnya ada saldo kas 12.750 ya. Sehingga ending kas balance-nya ya, saldo kas akhirnya adalah 26.350 tapi minus ya. Nah, sehingga di bulan Februari ini maka perusahaan akan butuh pendanaan. Oke, nah pendanaannya nanti akan disesuaikan. Contoh di soal ini ternyata perusahaan itu punya kebijakan ya bahwa kas itu harus ada 10.000. Artinya ketika minus 26.350, maka pendanaan yang dibutuhkan bukan 26.350, tetapi 36.350. Ya. Untuk apa? Untuk tadi supaya ada selain menutupi kekurangan kas yang 26.000, harus ada saldo kas sebesar 10.000. Nah, maka di sini dilakukanlah new financing need ya, di situ muncul angka 36.350. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti di bulan berikutnya mulai masuk tuh karena sekarang sudah ada pinjaman ya, maka nanti akan ada item bunga untuk pinjaman jangka pendek ya, interest on short term borrowing ini akan masuk ke sini ya, masuk ke dalam item cash budget ya. Nah, itu seperti itu seterusnya ya untuk cash budget ya.
setiap bulan itu akan dilakukan analisa, ya, akan dilakukan analisa berapa pemasukan kasnya, berapa pengeluarannya, apakah dibutuhkan financing, ya, kemudian kalau financing tadi apakah akan memunculkan interest, ya, kemudian nanti kapan nanti harus mulai dilunasi, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk cash budget ada pertanyaan? Bu, mau izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk yang di bulan Maret itu, kenapa kumulatif borrowing-nya bisa 65.874, Bu? Itu saya masih kurang paham dapatnya dari mana, Bu? Kumulatif borrowing. Iya. Nah, ini tadi sebelumnya kan sudah pinjam 36.350, ya. Oh, ditambahkan dengan bulan sebelumnya. Iya, ditambahkan Oh. kumulatif berarti akumulasi. Oh iya, total kumulatif ya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Kalau Makasih, dari Bu. keseluruhannya. Nah, nanti tentu kalau ada pelunasan yang kita kurangi. Coba lihat nanti coba ya. Di bulan apa ada pelunasan? Berarti ada pengeluaran kas lagi kan kita ya untuk pelunasan, tetapi nanti untuk borrowingnya ya berkurang dan seterusnya seperti itu. Ya itu tadi sebetulnya nggak sulit ya, cuma untuk menyusun seperti ini perlu waktu dan perlu kehati-hatian ya. Coba lihat informasinya satu-satu ya. Ini yang diminta soal apa ya, harus dipahami dulu, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk cash budget seperti ini ya. Ada lagi yang ditanyakan? Izin Bu, Iya, silakan. yang tadi itu yang bulan Februari sampai Juni ini kenapa disisihin 10.000 ya Bu? Tadi Nah, itu biasanya ada keterangan di soal, ya misalnya tadi ini kebijakan perusahaan adalah harus punya kas 10.000. Oh, Gitu. sudah dari soalnya ya Bu. Iya, Tapi biasanya ada di soal disebutkan. yang di bulan Januari 12.000 ini? Nah, karena dia sudah punya di atas 10.000, ya, kan saldo awalnya memang 20.000. Iya. Gitu. Nah, Oh, maka ketika dia defisit sih sebenarnya, defisit 7.250, ya sebetulnya dia masih di atas 10.000. Ya, ini saldo kas minimalnya harus 10.000 gitu, ya. Jadi ketika punya lebih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi ketika dia kurang, maka tadi harus pinjam karena tetap harus punya 10.000 tadi di perusahaan gitu. baik Bu, terima kasih. Bu, Ada izin lagi? bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini yang keterangan yang di bulan Juni yang new financing needed ini dibuat minus ini gimana Ibu keterangannya Ibu? Kenapa seperti itu? New financing needed. Yang di bulan Juni, Bu. Sebentar saya coba lihat ya. Di bulan Juni, kalau kita lihat ya, di sini cash receipt-nya itu pemasukan kasnya 100.600 ya. Kemudian pengeluarannya hanya 81.900 ya. Kemudian apalagi di sini, sehingga selisihnya adalah 8.700 ya. Ini positif, kalau tadi bulan-bulan sebelumnya kan negatif ya, lebih tinggi pengeluarannya. Nah, ini positif. Ditambah kemudian ada saldo kas awal dari bulan sebelumnya, ya di sini 10.000. Kemudian di sini kita lihat untuk interest on short term borrowing-nya 976 ya. Sehingga ending cash balance-nya di sini menjadi 27.724 ya. Artinya melebihi, sementara ending cash balance-nya itu adalah yang diharuskan adalah 10.000. Nah, sehingga new financing needed di sini minus ya, artinya 17.724 ini sebetulnya bisa dipakai untuk pelunasan, bisa kita lunasi aja sebagian gitu ya. Tidak perlu ini tambahan lagi, tapi justru sudah kelebihan kas kita. Bisa kita pakai sebetulnya ini untuk pelunasan ya. Kira-kira begitu.
minus, jadi tidak butuh tapi justru kelebihan kas gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Kenapa di sales sama total penerimaan kas itu bisa berbeda, Bu? Nah, tadi bahwa dari setiap kali terjadi penjualan, ya, ternyata untuk si Melco ini dia menerapkan kebijakan tidak harus langsung dibayar secara kas, ya, tapi si pembeli tadi bisa membayar secara bertahap. 30% dibayar di 1 bulan setelahnya, kemudian 50% dibayar di 2 bulan setelahnya, sisanya 20% 3 bulan setelah penjualan. Jadi bertahap seperti cicilan ya, selama 3 bulan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bicara penerimaan kasnya, ini akan berbeda dengan penjualannya. Kenapa? Tadi karena misalnya penjualan bulan Oktober ya, oh itu kasnya kapan akan diterima? 30% akan diterima di bulan November, 1 bulan ke depannya ya. Kemudian 50% diterima di bulan Desember. Nah, yang masuk ke Januari yang mana? Ya, sisanya 20% gitu ya. Yang 20%. Nah, itulah yang 11.000. Nah, 11.000 di bulan Januari itu berasal dari 20% dikali penjualan di bulan Oktober. Tuh. Kemudian di bulan November gimana? Sama. November 62.000, 30% akan diterima di Desember, 50% diterima di Januari. Mana di angkanya? Nah, ini tadi. Ya, di Januari ada angka 31.000, itu adalah 50% dari penjualan bulan November. Itu yang masuk ke sini 31.000. Begitu juga Desember penjualannya 50.000, diterimanya kapan? 30% diterima di bulan Januari, 1 bulan setelahnya. Nah, itulah 30% dikali 50.000, 15.000 diterima di bulan Januari. Nah, sehingga jadi setiap bulan itu penerimaan kas itu berasal dari penjualan bulan-bulan sebelumnya, gitu ya. Persentasenya tadi disesuaikan, gitu ya, masing-masing bulan beda kan ya. Jadi tidak sama persis dengan penjualan di bulan terkait, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita coba kerjakan soalnya ya. Nah, ini ada soal 17.9, problem ya, sudah di problem. 17.9 di halaman 604. Itu untuk tadi yang pertama ya, long term long term planning ya. Di sini forecasting discretionary financing needs. Ini coba menghitung DFN ya. Kemudian untuk cash budgetnya apa perlu 17.1 juga ya? Dari 17.1 deh, saya khawatir nanti ada yang lewat, ada yang nggak bisa. Dari 17.1 dulu mungkin ya. 17.1 dulu untuk mencoba menyusun pro formanya ya. Nyusun pro forma, kemudian 17.9 untuk DFN-nya ya. Ini melihat hubungan DFN dengan growth rate ya. Kemudian yang ketiga itu kita coba susun cash budget ya. Coba buat cash budget itu ada di 17.12 ya. Oke. 17.1
untuk menyusun proforma, kemudian 17.9 untuk melihat kaitan DFN dengan growth rate, kemudian 17.12 untuk menyusun cash budget. Tuh. Oke, silakan dikerjakan ya. Masih ada pertanyaan? Gimana, Dewa? Seperti biasa Bu, foto Bu. Foto. Ya. Oke. Siap. Silakan teman-teman bisa on cam sebentar. Kasih aba-aba, Dewa. Siap Bu. Guru sama Putri yang belum. Guru. Bentar Bu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Bu. Udah, oke. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti submit ke GCR. Ini mumpung libur, saya bisa ngecek-ngecek nih. Karena kalau nggak libur, saya sendiri bingung nyari waktunya. Ya, mumpung libur ya nanti ya, hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Oke, ntar kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya di WA ya. Sambil coba mengerjakan, kadang-kadang mungkin ada, oh ternyata ininya masih belum paham gitu ya. Silakan aja tanyakan ya. Oke. Nanti saya assign di GCR ya. Di deadline-nya kapan? Minggu. Jangan Minggu. Kalau Minggu ntar saya bingung lagi ceknya. Jumat atau Sabtu gitu kan libur nih. Jumat ya? Jumat. Ya Bu. Oke, ya Jumat ya. Jadi saya sempat ngecek Sabtu atau Minggu gitu ya. Oke? Ya, Saya Bu. coba sign ya. Oke. Ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Ya, tapi itu ya, kalau ada yang bingung tanyakan aja ya. Dilihat dulu ya. Mumpung masih bisa nanya-nanya. Oke? Oke, Bu. Oke. Zoom-nya kita tutup dulu mungkin ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.